Teman-teman, buku ini berjudul Kisah Perjuangan Seorang Anak untuk Bertahan Hidup yang ditulis oleh Dave Pelzer, seorang penulis terkenal asal California yang ini merupakan buku pertamanya yang terbit pada tahun 1995. Ia menulis buku ini dengan tujuan agar tidak ada lagi anak-anak yang menerima penyiksaan seperti dirinya. Buku ini membahas masa kecilnya yang disiksa oleh ibu kandungnya sendiri yang pemabuk sejak berusia 4-12 tahun. Hari ini saya tidak akan mereview isi buku ini, tetapi saya menceritakan gambaran umum isi buku ini. Buku ini mengisahkan tentang Dave Pelzer, seorang anak laki-laki yang ia dipukuli, tidak diberi makan sampai kelaparan, bahkan disiksa oleh ibu kandungnya yang pemabuk sejak berusia 4-12 tahun. Ia tinggal satu rumah dengan ibunya, ayahnya, dan 2 orang saudaranya yang bernama Ron dan Stein. Awalnya ibunya tidak menyiksa dan tidak memukuli Dave. Tetapi ibunya itu sangat menyayangi Dave dan bahkan sering mengajaknya jalan-jalan dan memberikan dia hadiah. Namun, sejak munculnya penegakan disiplin di daerah tempat tinggal Dave, ibunya berubah sikap. Ibunya menjadi kejam dan menyiksa 2 orang saudara Dave dan juga Dave. Mereka diberikan pekerjaan-pekerjaan rumah dan setelah sekian lama disiksa, Ron dan Stein tidak lagi disiksa oleh ibu kandungnya dengan alasan bahwa mereka telah menjadi anak baik, sedangkan Dave tidak. Ibunya malah memberikan pekerjaan lagi dan semua pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh Dave dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh ibu kandungnya. Jika Dave terlambat melakukan pekerjaan tersebut atau tidak melakukan tugas tersebut, ia akan mendapatkan hukuman dari ibunya, seperti tidak diberi makanan selama 11 hari. Ia kelaparan dan kemudian dengan terpaksa ia mengais-ngais makanan di tempat sampah dan bahkan terkadang ia mencuri makanan di bekal para murid di sekolah, di kantin, ataupun di toko-toko roti. Dan jika ketahuan mencuri, ia akan mendapatkan pukulan dari ibunya atau hukuman baru dari ibunya. Padahal Dave mencuri makanan agar rasa laparnya itu hilang. Terkadang juga jika Dave melakukan semua perintah ibunya dan mengerjakan tugas dengan baik, ia tetap mendapatkan hukuman dari ibunya, seperti hukuman cermin. Nah, hukuman cermin ini berupa Dave harus menempelkan wajahnya di cermin, berendam di air dingin selama dari siang sampai malam. Setelah itu, ia akan mendapatkan hukuman ibunya memukulinya sampai menusuk perutnya dan bahkan mematahkan tangannya. Dave juga mendapatkan hukuman berdiri di luar rumah sampai tengah malam. Ia juga mendapatkan hukuman dibakar di atas kompor yang Dave akan disuruh agar membuka bajunya dan berdiri di atas kompor. Pada awalnya Dave tidak mau sehingga tangannya itu hanya tangannya saja yang dibakar di atas kompor. Selain itu, ia juga mendapatkan hukuman melumuri tubuh Dave dengan kotoran, dan Dave juga terkadang mendapatkan pekerjaan mencabut-cabut rumput di halaman tetangga. Dan ibunya menetapkan target yang berupa uang yang harus Dave dapatkan. Dengan terpaksa Dave mencuri uang di rumah tetangga dan membuat ibunya menjadi sangat marah
dan memukuli Dave. Padahal Dave mencuri uang itu untuk memenuhi target dari ibunya. Setiap hari Dave harus menerima penyiksaan bagi fisik dan mentalnya. Setiap hari ia diomel, diejek, dicuekin dari keluarganya. Dan itu membuatnya ingin mati dan ingin bunuh diri. Ia juga tidak mendapatkan kasur atau tempat tidur yang nyaman, tetapi ia tidur di ruang bawah tanah dan harus memakai baju rombeng bahkan ketika bersekolah. Kalau teman-teman membaca kisah hidupnya, penyiksaannya sangat sadis. Karena ia disiksa oleh ibu kandungnya sendiri sejak berumur 4-12 tahun. Akhir cerita ini mengisahkan tentang pihak sekolah yang menanyakan kepada Dave kenapa Dave sering datang ke sekolah dengan pakaian rombeng, tubuh penuh luka, dan sering terlambat sekolah, bahkan sering mencuri makanan. Awalnya Dave menolak untuk menjawabnya, tetapi karena dipaksa, maka ia kemudian menceritakan semua penyiksaan yang ia dapat dari ibu kandungnya, membuat pihak sekolah merasa prihatin, lalu mengirim Dave ke panti asuhan. Dan dari situlah ia tidak lagi mendapatkan penyiksaan dari ibu kandungnya.